maka seluruhnya adalah menyembah yang fana, yakni menyembah diri manusianya sendiri. Sedang yang bako, sedang Allah selama ini kita fanahkan di hati kita. Selama ini iman, akidah, dan keyakinan kita ternyata keliru, terbalik. Mestinya hamba tetaplah menjadi hamba dan Allah tetaplah menjadi Allah. Mestinya hamba tak boleh jadi Allah. Malah di sini kita selama ini sejak akil balai sampai setua ini di dalam praktek aplikasi ibadah kita tidak sadar bahwa selama ini kitalah yang jadi Allah di dalam segala sifat-sifatnya Allah yang telah kita akui sebagai sifat diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini. Agar niatan ibadah kita sampai kepada Allah, maka jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Maka jadilah abdun, jangan jadi khalik. Jadilah makhluk, jangan jadi khalik. Bagaimana caranya agar kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah? Caranya adalah beragama dahulu di sisi Allah. Tidak kufur dulu di sisi Allah. Selama ini kan kita kufur. Selama ini kan kita kafir, selama ini kan kita ateis, selama ini kan kita tidak bertuhan di sisi Allah di hati kita. Kita hanya mementingkan ibadah dan agamanya badan. Bertuhannya dan beragama badan ketimbang bertuhannya dan beragamanya hati. Karena Allah itu tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmumu dan tidak memandang amalmu. Dan Allah tidak memandang kemuliaanmu, tinggi derajatmu di sisi manusia. Anaknya Nabi Nuh Kan'an kurang apa derajatnya, tapi dia tidak bertuhan, hatinya tidak beriman. Ya, sudah masuk di dalam jahannamnya Allah. Tidak peduli itu anaknya Nabi, apalagi anak cucunya. Maka dari itu, untuk berislam dan untuk beragama di sisi Allah, inna dina indallahil Islam. Jadi masuklah Islam. Maksudnya bukan Islam tulisan, bukan Islam simbol. Yang dimaksud Islam di sisi Allah adalah pasrahnya hati kepada Allah. Hati sudah tidak mentuhani diri kita sendiri
di sisi Allah, di sisi hati kita, kondisi hati kita selalu mengabdikan diri kepada yang berhak kita abdi, yakni Allah, penguasa dan pencipta diri manusianya. Maka dari itu agama dan bertuhan di sisi Allah itu yang bagaimana? Bertuhan dan beragama di sisi Allah itu adalah awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama di sisi Allah itu adalah mengenal Allah, tahu Allah, bertemu Allah, menyaksikan Allah sebagai Tuhannya. Bila kita tidak mengenal Allah, bila kita tidak tahu Allah, bila kita tidak menyaksikan Allah, bagaimana kita bisa mengabdi, menyembah di hati kita kepada Allah? Bila Allah itu masih angan-angan di hati kita, bagaimana mungkin kita bisa bertemu di dalam seluruh ibadah-ibadah dan sholat itu? Bertemu kepada Allah. Maka semuanya muhal terjadi. Karena selama ini yang kita ingat, yang kita saksikan, yang kita wujudkan di hati kita, yang kita kuasakan di hati kita adalah kita sendiri di dalam sholat dan ibadah sebagai penguasa tunggalnya. Maka dari itu selamanya hati kita takkan pernah bisa mengabdi kepada Allah bila kita belum tahu, bila kita belum ma'rifat kepada Allah. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad itu ma'rifat dahulu. Setelah ma'rifat barulah syariat. Maka benarlah syariatnya menjadi syariatullah, menjadi lillahi ta'ala, karena didahului dengan dasar ma'rifatullah. Bila kita bersyariat tanpa ma'rifatullah, itu sama artinya kita mempertuhankan diri manusia kita sendiri di hati kita. Jadi seolah-olah kitalah yang mengabdi, seolah-olah kitalah yang menyembah di sisi manusia. Akan tetapi di sisi Allah kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Kita kufur kepada Allah, kita syirik kepada Allah selama ini. Karena dosa syirik, dosa mensekutukan Allah itu dosa yang amat besar, dosa yang amat nyata, dosa yang nomor satu, yakni tanpa ada maaf di sisi Allah ketika manusia itu belum bertaubat kepada Allah.
Selama ini kita mengira kita sudah bertaubat di dalam ibadah dan sholat kita. Itu seolah-olah saja bayangan-bayangan diri kita saja. Karena kita belumlah bertuhan di sisi Allah, maka kita berasa ibadah dan sholat kita benar di sisi Allah. Itu hanya angan-angan kita sendiri di hati kita. Karena setan dan iblis selalu membisikkan, ini ibadahmu bro, ini amalmu bro. Karena setan tidak rela dan tidak ridho bila manusia itu menyembah Allah. Iblis, setan yang terkutuk itu hatinya akan rela bila manusia itu disesatkan hatinya dari selain Allah, yakni mempersekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Inilah yang paling dituju oleh iblis dan setan yang terkutuk, untuk membawa imannya menuju kepada selain Allah di hatinya. Maka dari itu, marilah para sahabatku tercinta, para pencinta, para penyimak channel YouTube Uripe Allah, maka marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah dari kesirikan-kesirikan yang selama ini tidak kita sadari. Bagaimanakah cara bertaubat kepada Allah? Yakni dengan cara memperbaiki iman kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan tiada Tuhan selain Allah di hatimu. Maka dari itu, untuk bertaubat kepada Allah, maka kenalilah siapa Allah. Untuk beribadah dan beramal soleh kepada Allah, maka perbaikilah dahulu imanmu di hatimu, yakni jangan mentuhankan diri manusiamu di hatimu, akan tetapi pertuhankanlah Allah, pencipta dirimu dan pencipta diriku di hatimu. Maka dari itu, kenalilah siapa Allah itu sebenarnya. Allah itu hanyalah sebuah nama. Tentunya bila ada nama, maka akan ada pula pemilik nama. Contoh, nama saya Abdul Halim. Tentu ada pemilik namanya. Siapa sih sosoknya yang bernama Abdul Halim ini? Apakah Abdul Halim dan sosok yang mempunyai nama Abdul Halim ini sama? Tidak sama, tapi ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita belajar bersama mengenali siapakah Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah, tiadalah Tuhan yang berhak disembah di hatimu kecuali
Dialah hidup yang kekal lagi terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Yakni siapakah Allah itu hakikatnya? Allah itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup milik manusianya. Itulah Allah. Selagi di dalam hati kita masih merasa diri manusia kitalah yang hidup, maka selamanya kita takkan pernah berjumpa dengan hayatullah. Yang kita jumpai selama ini hanyalah sejak detik-detik akhir balik hingga setua ini, yang kita temui hanyalah hayatun nas, hidup kita sendiri, karena selama ini kitalah yang menjadi Tuhan di hati kita. Sementara hayatullah, sementara Allah kita tiadakan di hati kita selama ini. Sementara Allah kita anggap mati, tapi kita tidak menyadarinya selama ini. Nah, jadi persembahkan lagi, jadi abdikan lagi bahwa hidup ini Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara latihan-latihan zuhud, latihan-latihan tafakur di setiap saat. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengabdikan kembali, mempersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, sementara kita tidak mengenal kepada syaitan yang terkutuk yang selama ini menyesatkan hati manusia kita, di hati kita. Maka kenalilah dahulu siapa sih hakikat diri sejati manusia kita ini. Maka bertemulah dengan ayat man arafa nafsahu, barang siapa tahu keberadaan, barang siapa tahu hakikat sifat diri sejati manusianya yang tak nyata, yang tak ada, yang tak hidup, yang tak kuasa, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Maka nyatalah bagi dirinya bahwa Allah lah yang nyata, bahwa Allah lah yang hidup, bahwa Allah lah yang berkuasa atas diri manusia kita sejak diciptakannya cikal bakal badan ini dari tanah hingga menjadi tumbuhan, hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga menjadi sperma dan sel telur, hingga menjadi gumpalan darah, hingga menjadi gumpalan daging, dan saat menjadi gumpalan daging diikrarkan kembali oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Kutiupkan rohku, kata Allah. Jadi roh itu satu, yakni roh itu adalah ruhullah, hayatullah.
Jadi maknanya ketika kita menjadi gumpalan daging, disumpah kembali oleh Allah, ku hidupkan badan-badan ini dengan hidupku, kata Allah. Jadi hidup ini Allah nyatalah Allah di dalam seluruh ciptaan-ciptaannya. Kemudian dihidupi lagi, diperjalankan lagi dari segumpal daging menjadi janin. Diukirlah kepala, badan, mata, tangan, kaki, disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian hingga menjadi bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir dalam keadaan suci dan bersih dari rasa hidup manusianya, dari rasa kepemilikan manusianya, karena saat itu kita belum lahir.